Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan suatu nikmat yang luar biasa pada diri kita. Nikmat iman, Islam, yang tak kalah penting nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, terutama dalam melakukan ibadah, menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, dan mudah-mudahan kita kelak tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam bisa sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa yang belum like, subscribe, atau komen yang sifatnya membangun, silakan, demi perkembangan YouTube Rumah Singgah Asmaul Haq, dan untuk mengikuti ya perkembangan baru channel Rumah Singgah Asmaul Haq, sehingga membawa wawasan kita yang lebih dalam. Semakin luas pengetahuan kita dan kita amalkan, kita istiqomahkan, insya Allah ilmu sekecil apapun apabila kita istiqomahkan akan membuat diri kita lebih matang dalam melakukan aktivitas-aktivitas di dunia. Yang penting intinya dalam hidup ini berbuat baik terus ya. Berbuat baik. Nggak usah dengarkan orang-orang yang mencela jenengan, yang menyibir jenengan, yang menghina jenengan, karena itu udah hukum alam. Siapa orang yang berbuat baik, pasti ada orang yang sirik, iri, dengki, itu pasti ada. Tapi intinya kita melakukan sesuatu itu hanya lillahi ta'ala, bukan untuk pengakuan kepada manusia, pada temen, oh saya orang baik, saya ini enggak. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu karena mengikuti perintah-perintah Allah atau sunnah-sunnahnya Nabi ya. Jadi untuk menyambut bulan Muharram, kalau Masehinya, terus kalau kalender Jawa itu bulan Suro, bulan yang sakral katanya, bulan yang sakral, bulan yang keramat ya. Yang penting intinya semua bulan itu baik, tapi ada kriteria-kriterianya. Kayak bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan macam-macam ya. Bulan Asyura ini juga bulan yang juga diistimewakan. Maka dari itu persiapkan diri kita semua untuk memasuki di bulan Muharram atau bulan Syuro. Apa yang harus kita lakukan untuk mengawali bulan yang dimuliakan ini, bulan Muharram? Jadi saya mengajak pada seluruh anggota Rumah Singgah Asmaul Haq dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, tolong nanti malam ya, kalau bisa ya, kalau kita mampu mulai jam 18.00 diusahakan tetap terjaga ya. Di rumah perbanyak
amalan-amalan yang sudah saya ajarkan. Ibaratnya diasah lagi sesuai dengan tingkatan jenengan masing-masing. Perbanyak ibadah, baca Quran, dzikir, wirid. Intinya menyambut malam bulan Muharram atau malam 1 Syuro, kita banyak-banyak introspeksi diri. Introspeksi diri merenungkan kesalahan-kesalahan kita 1 tahun di belakang. Ya. 1 tahun di belakang itu apa? Kita renungkan, ya, kita introspeksi diri sehingga kita akan mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita 1 tahun ke belakang itu apa yang sudah kita lakukan, sehingga nanti kita menginjak tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro itu kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita salah lagi. Kesalahan-kesalahan di tahun belakang itu kita ulangi lagi di tahun depan. Maka dari itu malam 1 Muharram atau malam 1 Syuro itu gunakan untuk ibadah, merenung. Ya. Kalau yang punya ilmu ibaratnya gunakan untuk meditasi. Ilmu-ilmu yang sudah diajarkan, amalkan, diasah. Karena banyak suatu energi yang luar biasa waktu 1 Muharram itu. Maka dari itu intinya, ya, malam 1 Muharram jangan tidur, ya, tetap dijaga. Gunakan untuk introspeksi diri atau perenungan, ya, meditasi yang di RGS, yang S4, 5P gunakan, diasah. Karena itu nanti udah nggak ada penghalang lagi, ya. Hijabnya udah, insya Allah kalau itu sudah jenengan lakukan, kedewasaan kita dalam kita berilmu, tutur kata kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan ada suatu perubahan. Terus nanti kalau sudah tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro, ya, jenengan diusahakan, ya, jangan malas-malasan. Jadi diusahakan jenengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Manfaatnya itu sebenarnya puasa itu nggak usah cari manfaatnya, yang penting kita tirakat prihatin lillahi ta'ala. Tapi ya kalau nggak ada, kadang-kadang manusia itu melakukan sesuatu kalau nggak ada embel-embelnya, kadang-kadang itu malas, ya, nggak mau melakukan. Jadi keuntungan kita berpuasa 1 hari di tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro itu, dosa-dosa kita 1 tahun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin waktu 10 Dzulhijjah gitu, ya. 9 Dzulhijjah itu dosa setahun kita diampuni, dan dosa 1 tahun sebelumnya diampuni, kan luar biasa rahmatnya Allah, ya. Jadi inilah, kalau kita tahu ilmu-ilmunya, ya luar biasa. Jadi intinya ya, kita melakukan sesuatu, entah itu bersedekah, infak, dan macam-macam perbuatan-perbuatan jahat itu lillahi ta'ala aja, ya. Jadi karena Allah. Jadi bukan karena embel-embelnya itu. Kita sholat supaya masuk surga, kita ini nggak usah. Pokoknya perintahnya Allah kita jalankan, larangannya juga kita hindari, itu aja, ya. Jadi intinya dalam menyambut bulan Muharram atau bulan Syuro ini, apalagi malam 1
satu Suro atau satu Muharram ini malam ini ya, insya Allah kalau ini malam ini mulai jam 6 WIB atau 18.00 itu gunakan untuk perenungan, gunakan untuk introspeksi diri. Kita menyendiri ya, di dalam rumah menyendiri, baca Al-Quran, dzikir ya, terus yang punya ilmu meditasi sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk diasah. Jadi banyak suatu energi nanti yang ini nanti jenengan mengalami sendiri, nggak usah kita jelaskan. Nanti kalau orang-orang spiritual itu pasti ya mengerti apa yang saya ini kan buat umum ya, intinya buat umum, bukan untuk khusus. Nanti yang anggota atau masih nggak semua hak itu nanti di grup ya, di grup itu udah kan ada nanti malam apa yang harus kita lakukan itu ada ya. Jadi sudah saya share di semua grup ya, jenengan lakukan, insya Allah ya hajat-hajat jenengan itu akan diijabah sama Allah, dikabulkan. Jadi intinya jangan malas kita ya, hidup itu yang semangat, jangan malas. Gesekan ya, ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu jangan membuat diri kita down ya. Semangatnya lo ya jangan, malah harus semangat, termotivasi ya. Karena setiap ujian, masalah bikin cambuk untuk kita, untuk semangat, untuk kita bangkit ya. Supaya apa yang dikatakan orang itu tidak benar gitu ya. Jadi intinya yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah nanti yang menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi itu ya, menyambut malam satu Suro atau satu Muharram ini gunakan intinya untuk introspeksi diri, beribadah, ilmu-ilmu yang sudah jenengan miliki amalkan ya, sampai dasar, sampai ke tingkatan RGS itu jenengan amalkan. Insya Allah jenengan akan mengetahui perubahan-perubahan yang luar biasa pada diri kita ya. Gunakan ilmu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk tolong menolong, welas asih sesama kita. Jangan mandang bulu, biarkan orang itu menghina jenengan, mencaci maki jenengan, menfitnah dan macam-macam, biarkan, nggak usah didengarkan. Jalan lurus ya. Yang penting jenengan udah mempunyai pondasi yang bagus ya, yang kuat, mempunyai filter juga yang bagus. Jadi setiap omongan orang itu kita udah paham ya, apa yang dimaksud. Jadi kalau kita udah mempunyai kecerdasan spiritual yang luar biasa ya, itu jenengan akan mengetahui manfaat berakurnya ilmu. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki ya, kalau udah ada pengakuan pada diri kita ya, kesombongan, ria, akulah paling hebat, akulah yang paling pintar, aku yang paling bisa dan macam-macam, nggak ada apa-apanya ya. Saya yakin udah ilmunya nggak ada apa-apanya. Lebih baik kita menunduk, mengalah ya, ditantang ya ngaku aja udah kalah dan macam-macam, sehingga kita berjalan di muka bumi ini, di jalan buminya Allah ini dengan rendah hati ya. Nggak ada kesombongan yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita sombongkan, kita bakalnya juga mati kan gitu. Hidup kita itu singkat sebenarnya, gunakan sesingkat-singkatnya itu untuk ibadah. Jangan menyombongkan diri, jangan berbuat keonaran, jangan membuat kekacauan di masyarakat, jangan provokasi sana sini dan macam-macam. Nggak ada gunanya ya. Yang kita cari nanti bekal di akhirat nanti ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati jenengan. Saya ulangi lagi, malam satu Muharram gunakan untuk introspeksi diri, perenungan. Intinya perenungan, apa yang kita lakukan di 1 tahun ke belakang itu, apa yang udah kita lakukan ya, gunakan sebaik-baiknya sehingga di tahun ke depan kita sudah menjadi orang yang berbeda. Mungkin itu, jangan lupa ya, sebelum saya tutup, subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun, menjalin suatu ukhuwah Islam yang baik, persaudaraan, silaturahmi yang baik. Ya mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.